Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha Gustanika Putra dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi regional dan organisasi global. Pertama, kita akan menjelaskan tentang Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan European Economic Community atau EEC. Nah, pertama, latar belakang dari terbentuknya MEE itu adanya kesulitan ekonomi yang dialami negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Kemudian juga mempersatukan negara-negara Eropa khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, perekonomian Eropa yang terpuruk mengakibat timbulnya upaya memperbaiki situasi. Hingga pada tanggal 9 Mei 1950, Robert Schuman membuat sebuah traktat Paris pada tanggal 18 April 1951 hingga akhirnya terbentuklah European Coal and Steel Community dengan anggotanya The Six States terdiri dari Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Nah, setelah terbentuk itu diadakanlah pertemuan di Messina pada tanggal 1 Juni 1955. Pertemuan itu bertujuan untuk membentuk MEE atau EEC dan membentuk Euratom. Disetujui di Roma pada tanggal 25 Maret 1957 disebut dengan Perjanjian Roma dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. Tujuan dari dibentuknya MEE atau MMC itu yang pertama memperbaiki kondisi perekonomian di kawasan Eropa, kemudian yang selanjutnya mempererat kerjasama bidang ekonomi di antara sesama negara Eropa, kemudian yang ketiga mewujudkan integrasi negara-negara Eropa yang aman, makmur dan bersatu, kemudian menjaga keseimbangan perdagangan antar sesama anggota MEE dan juga memperluas hubungan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan apa saja yang terjadi pada MEE, yang itu pertama penghapusan bea barang masuk bagi produk-produk tertentu dari negara anggota, kemudian menyeimbangkan ekspor dan impor antar negara ke anggotanya. Kemudian yang ketiga, membantu negara anggota yang lamban dalam pertumbuhan ekonomi. Keanggotaannya yaitu disebut dengan The Six States. Terdiri dari, yang saya bilang tadi, terdiri dari Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Kemudian dikonversi ada pada konversi Brussels pada tanggal 22 Januari 1972 masuklah negara baru yaitu Inggris, Irlandia dan Denmark. Kemudian pada 1981 masuklah Yunani, Spanyol dan Portugal. Selanjutnya itu ada struktur organisasi. Di antaranya dalam EEE itu ada yang pertama Majelis Umum, kemudian di bawah Majelis Umum ada Dewan Menteri, kemudian Badan Pengurus Harian dan Mahkamah Peradilan. Nah, selanjutnya tokoh yang berperan dalam pembentukan MEE yaitu udah pasti Robert Schuman. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. Nah, latar belakang disebutnya CAFTA itu terjadi akibat adanya hubungan baik yang terjalin antara Cina dan ASEAN, kemudian produktivitas Cina yang tinggi. Nah, kronologinya yang pertama dimulai pada tahun 1994, diakibatkan oleh hubungan baik yang terjalin antara Cina dan ASEAN. Kemudian pada tahun 1997, lebih tepatnya di bulan Desember, Presiden Cina Jiang Zemin melakukan pertemuan informal pertama kali dengan seluruh pimpinan ASEAN. Hingga akhirnya pada 2001 Perdana Menteri Cina Zhu Rongji mengajukan proposal kerjasama antara ASEAN dan Cina. Penandatanganannya itu disebut oleh ASEAN. Pada 6 November 2001 masuklah Bandar Sri Begawan dan Brunei. Pada tahun 2002 KTT ASEAN COM8 yang terjadi pada 4 November 2002 terjadi pada ibu kota Phnom Penh di Kamboja. Itu pada tahun ini atau pada 4 November 2002 ini yaitu terjadi peristiwa penandatanganan dan pengesahan ASEAN China Fair Work Agreement or Economic Cooperation yang biasa disebut dengan CAFTA itu resmi terbentuk pada tahun ini. Itu kronologinya. Kemudian ada kerjasama ASEAN dan Cina meliputi yang pertama ada pertanian, kemudian telekomunikasi, teknologi informasi, pertambangan, pengembangan SDM, energi, investasi, perikanan, perbankan, kehutanan, keuangan, industri, dan transportasi.
Yang selanjutnya, apa sih tujuan dari CAFTA? Yang pertama, tujuan dari CAFTA yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara anggota. Kemudian yang selanjutnya, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian tokoh yang sangat berperan dalam pembentukan CAFTA ini yaitu Jiang Zemin dan Zhu Rongji. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.